بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena pada kesempatan ini jamaah sekalian kita bisa bertemu muka, bersilaturahim, dan insyaallah semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah qudwah, panutan yang terbaik di antara semua panutan yang ada di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan bahwa kami ini dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Pangkep, Pangkajene dan Kepulauan. Ya betul, Pangkajene dan Kepulauan. Kebetulan kami membina pondok pesantren yang ada di Pangkep itu, namanya adalah Sahwatul Is'ad. Ya, Sahwatul Is'ad. Ya, ini biasa kalau keliru saja membaca ini biasa fatal artinya. Sahwa artinya bangkit, pakai sod. Pakai sod. Kalau biasa salah pengucapan memakai huruf shin, syahwat, ini juga artinya bangkit, ya, tapi berbeda bangkitnya. Sama-sama bangkit, ya, tapi berbeda bangkitnya. Jadi dia dalam memakai huruf sad, sahwatul is'ad, bangkit meraih kebahagiaan. Ya, itu maknanya, bangkit meraih kebahagiaan. Makanya saya biasa kalau ada orang menyebutkan syahwat, bilang salah itu. Harus diperbaiki lafaznya, karena salah sedikit lain yang bangkit. Yang bangkit. Jadi kami dari pondok pesantren Sahwatul Is'ad berdirinya sejak tahun 2006 yang lalu, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ya alhamdulillah, santri kita itu di Bontang ini ada di antara beberapa anak-anak Bontang, Kalimantan, Sangatta, dan lain sebagainya, ada santrinya di sana. Itu perkenalan kita terlebih dahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi
Ustadz kita yang imam itu luar biasa. Ayat yang dibacakan ternyata berkenaan dengan materi yang saya ingin sampaikan pada maghrib kali ini. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Di dalam ilmu tafsir dijelaskan bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan dengan memakai kalimat amanu, berarti di situ ada hal yang penting. Kita ini yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman. Beriman di sini ya imannya yang di bawah, imannya yang pertengahan atau imannya yang sudah level tinggi, semuanya dipanggil oleh Tuhan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita ini kan semua memiliki keluarga, ya, kita semua ada tanggung jawab. Kita semua ini adalah nanti di hari kemudian kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan di dalam hadis dikatakan, kullukum ra'in, kalian itu adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan ditanya tentang apa yang kalian itu pimpin. Fal imamu ra'in, pemimpin itu adalah tanggung jawab. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan nanti akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Ya, war rajulu ra'in fi ahlihi. Ya, laki-laki suami itu adalah pemimpin fi ahlihi, terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia pun akan ditanya tentang apa yang dia pimpin itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, demikian juga istri, perempuan itu adalah pemimpin fi baiti zawjiha, pemimpin yang ada di rumah suaminya. Wa mas'uliyatun an ra'iyatiha, dan kelak juga akan ditanya tentang apa yang dia pimpin itu. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, yang intinya adalah kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu nanti di hari kemudian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika di dunia ini manusia ingin mencari ketenteraman, maka yang dia lakukan adalah pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada kata mawaddah wa rahmah. Ketika kita sudah menikah, maka insyaallah akan muncul sakinah, mawaddah wa rahmah, ada ketenteraman. Setelah kita menikah, maka nanti keinginan kita pasti ingin menginginkan keturunan, anak. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki terhadap anak itu adalah bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi lawan kita di hari kemudian. Jadi anak
bisa membawa nikmat bagi kita dan juga bisa membawa malapetaka bagi kita seorang orang tua. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga ini. Buah hati kita ini adalah investasi buat akhirat kita. Kenapa demikian? Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam." Jika anak cucu Adam itu meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Semua amalnya itu terputus. Di dunia ini kan tidak ada orang yang panjang umurnya. Kita ini jika ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun saja. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sudah mewanti-wanti kita sebagai umatnya, a'maru ummati, umurnya umatku itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina as-sittina was-sab'in, hanya antara 60-70 tahun saja. Dunia ini singkat sekali, hanya antara 60-70 tahun saja. Jika ada yang melebihi lewat di atasnya itu 80-90, apa kata Rasulullah, itu hanya secuil saja, bisa dihitung jari saja. Coba bayangkan juga yang hadir kita ini, tadi disampaikan oleh moderator kita ya, di sini tidak ada yang tua di sini. Muda semuanya. Muda semua. Jadi umur kita hanya kisaran 60-70. Kalau ada yang mendapatkan sampai umur kita 90, 100, 120, itu pun seperti orang mati itu. Seperti orang mati. Ya, bayangkan coba jika usia kita 120 tahun. Ya kan? Tidak bisa lagi bergerak. Nanti makan jika disuapi, mau mandi dimandikan, pokoknya menyusahkanlah keluarga dekat kita. Apa kira-kira yang terjadi? Tidak ada ketentraman jika seperti itu. Otak kita akan kembali, pikiran kita akan kembali ke masa anak-anak. Tidak ada gunanya. Harta yang kita tinggalkan itu adalah tidak ada gunanya. Akan tetapi ada 3 amalan yang kita lakukan di dunia nanti, meskipun kita wafat meninggalkan dunia ini, amalan itu masih tetap mengalir. Apa itu? Di antaranya ialah idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salatin, sawwalan sedekah jariyah. Sedekah kita yang telah disedekahkan, harta kita yang bisa menemani kita nanti di hari kemudian, ialah hanya yang sudah dikirim terlebih dahulu ke akhirat. Yang tinggal itu bisa jadi nanti hanya menjadi petaka bagi kita. Untung kalau anak kita agamanya baik. Jika mereka, di antara mereka ada yang tidak baik, maka bisa jadi harta yang kita tinggalkan itu adalah bisa menjadi perselisihan di antara anak-anak yang kita tinggalkan, jika sebelumnya tidak diajarkan dengan agama yang baik. Jadi sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah sedekah jariyah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, kita mengajarkan ilmu, yang mengajarkan ilmu itu jamaah sekalian bukan hanya seorang dai, seorang ustaz, ulama, pekerja pun seperti kita ini di perusahaan dan lain sebagainya, wajib mendakwakan ilmu, wajib menyampaikan kebenaran. Jika ada kemungkaran yang dilihat, maka cegah kemungkaran itu. Yang kita mengatakan, ini kan bukan tugas saya ini tugasnya pendakwah. Oh tidak, semua yang melihat kemungkaran itu maka wajib dia menegurnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, meskipun kita sudah meninggal, sudah wafat nantinya, akan tetapi pahala kita itu selalu mengalir saja. Ya adalah apa? Waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang kita tinggalkan di dunia selalu mendoakan keselamatan kita.
Inilah yang kita inginkan semuanya. Kita sudah meninggal, namun pahala kita masih tetap mengalir kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak adalah tanggung jawab. Bukan hanya lahir di dunia lalu dilepaskan begitu saja. Tidak. Karena hakikatnya semua anak yang lahir di dunia itu diciptakan dalam keadaan fitrah, suci. Dalam hadis dikatakan, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir di dunia itu adalah fitrah, mereka itu suci. Meskipun anak itu dilahirkan dalam keadaan orang tuanya yang belum menikah. Tanda kutip. Dia lahir di luar nikah, anak itu tetap suci. Tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'abawahu," akan tetapi hanya kedua orang tuanya yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Sebab kedua orang tuanya lah yang membuat anaknya itu menjadi Yahud, Nasrani, Majusi dan lain-lain sebagainya. Jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus apa yang kita lakukan sebagai orang tua supaya anak menjadi investasi akhirat kita? Sampai jam berapa ini? Berapa menit lagi? Oh, 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Ya. Karena biasa penceramah itu tidak tahu kalau sudah lama itu. Memang harus ditegur-tegur sedikit. Sudah lama, Ustaz. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang tua supaya keluarga kita ini terjaga, khususnya anak kita ini terjaga dari api neraka? Satu, setiap anak yang kita lahirkan di dunia ini harus diajarkan terhadap dia, diperkenalkan terhadap dia tentang akidah Islam yang benar. Akidah. Kita harus ajarkan kepada dia tentang siapa itu Allah sebenarnya. Ya, apalagi sekarang itu anak-anak sekarang ini, Pak, Bu, dia kritis sekarang itu. Baru umurnya TK, kita sudah ditanya itu, Pak, Bu, siapa itu Allah? Kan biasa seperti itu anak-anak itu. Langsung bapaknya kan tidak tahu, apa kata bapaknya? Aduh, kamu banyak pertanyaan juga, nak. Apa kata bapaknya? Tanya sama guru dah. Itu misalnya di sekolah, kita tanya guru di sekolah, siapa itu Tuhan? Ternyata di cross check, oh bapaknya pun tidak tahu. Bapaknya pun tidak tahu siapa itu Allah sebenarnya. Ketika antum ditanya nanti, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Dan pertanyaan ini insya Allah akan ditanyakan terlebih dahulu di alamul barzakh ketika kita meninggal nanti. Man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Bagaimana cara menjawab ini jika ada orang yang bertanya kepada kita, terutama anak dan cucu kita? Kita menjawab, Rabbi Allahu Rabbani, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabbani, dia yang maha mengatur. Tanya begitu, oh nak, Tuhan itu adalah Allah, dan Allah yang mengatur segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Wa huwa ma'budiyun, dan dia adalah Allah yang disembah. Laisa ma'budun illa siwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kenapa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar sana, di Sulawesi, pada umumnya itu ada orang bukan lagi mendoakan Tuhan. Bukan lagi dua Tuhannya, sampai 3, 4, 5, bahkan 10 Tuhannya. Kok bisa, Ustaz? Ya bisa. Ketika ditanya, dipanggil, hayya 'alas shalah, mari kita salat, dia khusyuk. Allahu Akbar, siapa yang kau sembah? Allah. Satu. Oh, Allah Tuhannya. Ketika dia kembali ke rumahnya, ternyata di atas rumahnya itu ada tempat-tempat kecil.
yang dia anggap bisa mendatangkan bala, yang dia anggap bisa mendatangkan rezeki, sehingga setiap malam Senin, setiap malam Kamis, setiap malam Jumat selalu dikasih makanan, sesajian. Ditanya, ada apa di atas? Oh Ustaz, bahaya itu. Kalau saya tidak kasih makanan, bisa jadi keluarga saya ini kena petaka. Dua Tuhannya. Sudah dua Tuhannya. Ternyata setelah itu ada pohon besar yang ada di dekat rumahnya. Setiap Kamis dia selalu kasih sesajian, songkol 7 macam, 7 rumah dikasih. Setiap malam Jumat baru disitu disembahkan, dibakar dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan, terimalah persembahan saya ini. Ditanya, kenapa lagi ini? Bahaya nih Ustaz. Ini bahaya ini. Kalau setiap pekan, setiap bulan saya tidak kasih makanan ini, pohon ini bisa mengamuk Ustaz. Terus kalau mengamuk bagaimana? Anak saya bisa terjadi malapetaka Ustaz. Usaha saya bisa jadi tidak lancar Ustaz. Sudah 3 Tuhannya. Bukan 2. Bahkan ada yang sampai 10 Tuhannya. Bayangkan itu, luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena sejak dini orang tuanya sejak kecil tidak diajarkan tentang akidah. Akidahnya runtuh betul. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan, tapi Ustaz, saya kan tidak ada waktu untuk anak. Ya, ini kan pertanyaannya. Saya kan sibuk Ustaz. Jangankan anak saya, istri saya pun jarang saya ketemu. Saya tinggalkan rumah jam 4 subuh misalnya, belum bangun istri. Ya kan? Sampai nanti di rumah jam 10 malam, tidak pernah ketemu anak. Mana anak saya, tidak pernah ketemu. Itu terus jam 4 keluar, jam 10 malam kembali, sampai di rumahnya sudah tidur anak istrinya. Tidak pernah ketemu. Bagaimana cara yang saya mengajarkan? Makanya jamaah sekalian, tidak ada alasan sekarang ini untuk menyekolahkan anak kita di pondok-pondok pesantren. Sekolahkan. Tidak ada waktu untuk mengajar. Silakan kasih ke pondok. Insya Allah dalam pondok itu aman, lingkungan aman. Itu yang paling penting. Setiap hari diajarkan tentang bagaimana itu Tuhan, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari diajarkan tentang salat. Apa kata Rasulullah? Muru auladakum bis salah. Perintahkan anakmu itu salat wahum 27. Ketika dia usianya 7 tahun. Ketika sudah sampai 10 tahun ditanya, nah ayo salat, masih enggang tidak mau salat, wadribuhum. Kata Rasulullah, pukul anakmu itu. Pukul. Artinya apa? Ketika sudah berusia 10 tahun itu, maka anak-anak itu sudah menjadi tanggung jawab kita jika ia lalai melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kesimpulannya ialah, jika anak kita betul-betul ingin menjadi investasi akhirat, maka sejak dini diajarkan agama. Jangan sampai kita nanti menyesal. Kalau sudah menyesal, sudah berusia 25 tahun, 30 tahun, susah Pak, anak itu akan kembali ke fitrahnya. Susah jika otaknya sudah dicuci dengan maksiat, dosa, kejahatan dan lain sebagainya. Tapi jika usianya masih 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, di bawah 20 tahun, lalu mereka diajarkan tentang kebaikan, maka insya Allah di usia-usia nantinya yang memasuki 30 tahun, insya Allah ada akidah, ada rem dalam dirinya, sehingga orang tua bisa bebas melepaskan anaknya begitu saja. Anakku, karena kamu sudah dibekali dengan pemahaman agama, engkau mau berlabuh dimanapun, insya Allah saya sudah siap melepaskan engkau. Saya kira ini yang saya sampaikan jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesantren kami namanya adalah Sahwatul Is'ad. Jika mungkin ada bapak-bapak sekalian yang penasaran, maka itu bisa kita buka di YouTube, ya, ketik saja Sah Pesantren Modern Islam Sahwatul Is'ad. Insya Allah akan muncul di YouTube itu, dan ada nanti profil pondok itu akan
akan ditampilkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah maka itu murni dari diri pribadi saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.